Halo teman-teman seperbijian, terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, support kalian membuat adminnya semangat buat video selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cerita anime dan versi komik dari awal, bisa nonton video sebelumnya yang Arc Nenek Turbo. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Arc Kuntilanak Akrobatik. Kembali ke sekolah, Okarun celingak-celinguk, gelisah nggak tahu mau kemana. Takut ketemu debt collector, karena dari SMP dia pakai pay letter buat beli iPhone 20 Pro Max. Canda Okarun. Dalam hatinya dia takut dan canggung kalau bakal ketemu Momo lagi. Dan ternyata Momo udah menunggu dia di gerbang sekolah. Ya ampun beb, kamu tuh nggak bisa apa ya? Nggak cakep sehari aja. Okarun yang emang orangnya canggung mikir, kayaknya dia nungguin orang lain bukan gua deh. Ternyata Momo emang nungguin si Okarun. Seneng lah Okarun. Dan disinilah bibit-bibit genre roman sudah ditanamkan oleh sang autor. Baru masuk kelas, Okarun udah dibully. Tapi kali ini dia bisa nerima. Karena hari ini dia lagi seneng karena punya teman pertamanya, yaitu Momo. Di lain sisi, Momo yang sedang ada di kelasnya kayak lagi gak ada gairah hidup. Dan bengong mikirin cicilan rumah di Bekasi. Angsuran cuma 2 juta aja loh guys. Canda warga Bekasi. Momo yang udah mulai ada bibit-bibit cinta ke Okarun, overthinking. Dan mencoba mencari Okarun. Nanya anak sekelas Okarun gak ketemu, nyari di kantin gak ketemu. Seperti kata pepatah, kalau emang jodoh pasti akan bertemu walaupun di ujung Zimbabwe sekalipun. Dan akhirnya mereka gak saling ketemu dan overthinking. Baru pengen balik ke kelas nih bocah dua, jebret. Gigi mereka bertubrukan, atau cipokan, atau saling cupang. Seradah. Lagi canggung karena abis tubruk gigi, kampretnya teman si Momo jadi cepu dan bilang, mereka cipokan coy. Ngelaklah mereka berdua karena diciduk Satpol PP. Dan sok-sokan gak terjadi apapun. Padahal ciuman pertama tuh, cie, gigi saling bertubrukan. Uhuy, PJ mana PJ? Karena situasi makin canggung karena ada temannya si Momo, pengen baliklah si Okarun ke kelasnya. Sebelum balik ke kelas, dia ke kamar mandi. Niatnya mau buang oli. Baru mau buang oli terjadi hal yang kocak. Yap, Anda benar sekali netizen. Biji tongkinya Okarun hilang. Benar, sepasang biji tongki yang hilang dan masa depan dipertaruhkan. Balik ke Momo, si Cepu nyebarin ke teman sekelas kalau Momo cipokan sama cowok di belakang sekolah. Momo tentu saja gak terima dan bilang kalau itu kecelakaan. Lagi diceng-cengin sama teman sekelasnya, Okarun datang dan bilang ada yang harus diomongin secara berdua. Makin bangke lah teman-teman Momo ngecengin. Pepet terus. Si Momo yang emang udah baper banget nolak buat ngomong sama Okarun. Iyalah cewek kalau lagi di mabuk hammer, maksudnya mabuk cinta, bakal malu. Berikan dia waktu sendiri hei Okarun. Akhirnya Okarun balik dah ke kelasnya. Jam pulang sekolah pun berbunyi. Okarun pengen balik, tapi dia coba cari Momo buat ngobrolin bijinya yang hilang. Tanpa sengaja Okarun nabrak seorang perempuan bernama Shiratori Aira. Kita sebut saja Aira. Si Aira ini kayak so imut dan kasih perhatian dengan bilang, kamu gak apa-apa, sambil ngasih love language physical attack. Maksudnya physical touch ke Okarun, sembari bilang maaf. Si Okarun yang orangnya canggung malu lah di treatment kayak gitu. Dari jauh Momo melihat Aira dan Okarun lagi ngalor ngidul. Momo berpikir, gue pikir si Okarun gak punya teman. Baru selesai ngalor ngidul, ternyata si Aira malah bilang ke teman-temannya kalau Okarun bodoh dan terpikat oleh kecantikannya. Heh, gak usah kecakepan lo mbak. Cakapan juga Emi Fukada. Canda Emi. Momo yang kesel ngeliat itu ngarahin baskom ke kepala Aira dan Aira gegar otak. Kaget lah temannya si Aira dan Okarun. Buset, tiba-tiba ada baskom terbang jir. Di saat itu Momo langsung gandeng tangan Okarun dan memuji Okarun di depan Aira dan teman-temannya. Kalau orang bodoh yang gak tahu daya tarik Okarun, sambil mengancam Aira dan teman-temannya. Membara bebek Momoku. Balik sekolah, Momo minta maaf atas perlakuannya tadi pas lagi dicengin sama teman-temannya. Maklum lagi baper. Akhirnya Okarun menjelaskan ke Momo dan Seiko kalau biji dan masa depannya hilang. Si Momo ketawa lah ngedengar itu. Akhirnya Seiko mencoba melihat ke dalam diri Okarun menggunakan cermin. Seiko menyuruh Momo untuk mengambilkan boneka dan sebaskom air. Seiko bilang kalau Okarun dirasuki sesuatu. Setelah Momo menyiapkan boneka kucing dan sebaskom air, Seiko memulai ritualnya dan ngegeplak kepala Okarun. Beltak! Seiko meminta Momo untuk melihat aura dalam diri Okarun. Saat palanya Okarun digeplak, ternyata auranya berubah. Seiko meminta Momo menarik aura yang ada di dalam diri Okarun saat berubah. Saat Momo menarik auranya, ternyata auranya menghilang. Aura yang ditarik oleh Momo masuk ke dalam boneka kucing dan kabur. Akhirnya kejar-kejaran dah tuh kucing dan babunya. Momo menggunakan kekuatan espernya untuk menangkap aura yang kabur tadi dan berhasil menangkapnya.
Ternyata boneka kucing tadi dirasuki oleh aura Nenek Turbo. Momo bertanya kenapa dia masih hidup. Nenek Turbo menjelaskan saat dia terbakar dan hampir mati, Nenek Turbo menyelinap ke dalam tubuh Okarun dan bersembunyi. Nenek Turbo berencana mengumpulkan energinya kembali dan membunuh Momo, Seiko, dan Okarun. Nenek Turbo mengancam dengan menyuruh Okarun membunuh Seiko dan Momo. Nenek Turbo juga menjelaskan kalau dia mati, biji dan masa depan Okarun tidak akan kembali. Momo kaget Okarun bisa berubah dengan kekuatan Nenek Turbo, padahal Nenek Turbo sudah keluar dan masuk ke dalam tubuh kucing. Seiko menjelaskan karena Nenek Turbo keras kepala, waktu ritual pengusiran tadi yang keluar hanya arwah Nenek Turbo saja, sedangkan kekuatannya masih di dalam tubuh Okarun. Itulah penyebabnya Okarun bisa menggunakan kekuatan Nenek Turbo. Seiko menjelaskan juga ke Nenek Turbo kalau yang bisa mengeluarkannya dari tubuh boneka kucing itu hanya dia, dan mau gak mau si Nenek Turbo harus membantu mereka menemukan biji dan masa depan Okarun. Momo mengajak Nenek Turbo berteman dan memintanya membantu menemukan biji tongkinya Okarun. Setelah itu Momo berjanji akan mengembalikan kekuatannya Nenek Turbo dan mengeluarkannya dari tubuh boneka kucing. Akhirnya Nenek Turbo setuju. Momo bertanya di mana biji tongkinya Okarun, si Nenek Turbo bilang dia tidak tahu dan dia menjatuhkannya entah di mana. Akhirnya mereka mencoba mencari biji tongkinya Okarun. Nenek Turbo menjelaskan ciri biji tongkinya Okarun dilapisi kekuatannya dan mengandung kekuatan spiritual yang besar dan berwarna emas. Kalau di Indo berwarna coklat matang atau sawo matang. Nenek Turbo menjelaskan kalau biji emas itu menarik perhatian yokai dan arwah. Beda dengan biji Indo yang menarik perhatian perempuan. Karena para yokai berpikir dengan energi spiritual yang besar, mereka bisa dihidupkan kembali. Itulah alasan kenapa arwah jahat menyerang manusia, untuk tujuan mencuri energinya. Karena kesel, Momo dan Okarun nginjak batang leher tuh kucing laknat. Karena gara-gara dia, biji tongki dan masa depannya Okarun terancam. Usaha mereka akhirnya tidak membuahkan hasil dan mereka memutuskan untuk pulang. Kembali ke sekolah, si Okarun dihadang Chogan. Dia bertanya apakah Okarun berpacaran dengan Momo. Chogan tersebut bilang kalau dia ingin berkenalan dengan Momo karena Momo menurutnya cantik. Si Okarun mikir, apakah Momo baginya cantik? Buset, nih MC buta atau gimana dah? Gas udah woi gas, pepet terus, lu MC-nya. Sabar min sabar. Lanjut ke cerita, Okarun berpikir kalau tuh Chogan ada benernya. Momo emang cantik. Si Chogan dengan bangkainya fitnah Momo kalau dia cewek gampangan. Marahlah si Okarun dengar itu, sambil berubah dengan kekuatan Nenek Turbo. Okarun ngancam tuh Chogan ketakutan kayak banci dan bilang kalau dia tahu itu dari gosip yang beredar. Culun-culun kalau ngamuk ngeri juga ya. Ampun suhu. Okarun tanpa sadar kembali berubah dan sadar kalau dia terbawa emosi. Lari dia keluar kelas dan ngumpet. Lagi asik-asik ngumpet, ternyata kucing laknat ikut ke sekolah juga. Dia bilang kalau Seiko mengizinkannya. Lagi ngalur ngidul sama kucing, Momo datang dan Okarun masih kepikiran soal perkataan Chogan soal Momo yang cantik. Salting lah nih anak culun. Bumbu-bumbu romansa dan perbucinan udah masuk ke partikel DNA dari MC dan heroin kita ini. Okarun buang muka dan menghindari tatapan dengan Momo. Emang ya kalau ngeliat orang yang disuka tuh bawaannya kesemsem dan hati berbunga-bunga terus. Cie, jangan lupa PJ kalau udah jadian. Karena salting si Okarun lari dan Momo ikutan ngejar. Katanya sampai sekarang mereka masih lari dari Sabang ke Merauke. Kembali ke kelas, Momo ngambek karena Okarun menghindarinya. Temennya Momo bilang kalau ada beberapa cowok yang ngegosipin Momo dan ada seorang cowok yang ingin melawan mereka. Si Momo tahu kalau itu Okarun. Makin kesemsem dong si Momo sama si anak culun. Lanjut ke Aira, dia yakin kalau dirinya cantik banget. Iya, serah lo deh mbak. Dia yakin cowok-cowok perjaka dan hardcore suka padanya. Emang nih cewek star syndrome banget kayaknya. Aira ternyata bisa melihat kekuatan Esper Momo dan curiga kalau Momo adalah anak setan. Aira pun yakin kalau dia anak yang spesial dan terpilih karena dia mempunyai bola emas. Yap, benar sekali teman-teman. Itu bijinya Okarun. Kira-kira bau cakwe enggak ya? Aira meminta teman-temannya membawakannya salib dan buku seperti Alkitab. Kembali ke kucing, si Meong menjelaskan ke Momo kalau bijinya Okarun terlihat indah dari luar, tetapi kalau ada manusia yang mengambilnya, mereka mungkin bisa melihat arwah dan para arwah bisa melihatnya. Itu berbahaya karena mungkin arwah jahat bisa menyerangnya, atau kalau di Indo simpelnya mata batinnya kebuka. Balik ke Aira, Aira memikirkan bagaimana mengalahkan si Momo. Nih cewek pokoknya kayak superhero banget, mau nyelamatin dunia. Aira berpikir Momo mempunyai anak buah. Aira berniat untuk mengalahkannya bersamaan, Momo dan anak buahnya. Aira juga merasakan kalau wanita bergaun merah semakin mendekat. Pulang sekolah, Momo mengajak Okarun untuk mencari bijinya. Tiba-tiba Aira mengajak Momo berbicara dan meminta waktu berdua dengannya. Momo awalnya nolak, tapi karena Aira mohon-mohon, jadi oke lah. Akhirnya Momo mau dan bilang ke Okarun kalau dia akan menyusul. Sampai di belakang sekolah, ternyata Aira menjebak Momo bersama dengan teman-temannya. Melihat Momo yang tidak bisa melawan, Aira langsung menempelkan salib di pipi Momo sambil memegang Alkitabnya. Aira berpikir kalau Momo bakal kalah. Lu pikir bebek Momo anak Bah Pomet?
Aira menyuruh temannya untuk memegang kaki Momo, tapi Momo menggunakan kekuatan espernya dan mengalahkan kedua temannya. Aira mengira Momo mempunyai sayap iblis dan mengeluarkan biji Okarun. Momo terkejut dan bilang, "Lu ternyata yang ngambil biji ayang." Dan Aira bilang gak akan menyerahkan tuh biji Okarun. Dari luar si Okarun tiba-tiba lari dan bilang ada wanita bergaun merah aneh, dan dia ternyata mengincar Aira, dan kuntilanak akrobat pun menangkap Aira. Okarun yang melihat Kunti akrobat menangkap Aira dan mengaku emaknya berubah dan menyerangnya, tapi dia berhasil menghindar. Lincah banget kayak ikan betok. Okarun mencoba menyerangnya lagi dan Okarun dimam sama tuh Kunti. Momo panik, baru pengen nyelamatin Okarun. Yap, Ayang di bicycle kick sama tuh Kunti dan mental sampai ke material sebelah. Si Kunti bilang ke Aira kalau dia emaknya. Dia bilang dulu pas masih kecil, Aira suka manggil dia ibu, dan itu membuatnya senang. Balik ke Momo yang tadi mental, akhirnya bersiap menyerang lagi. PA-nya si Aira mikir itu anak buahnya Momo. Haduh, si Mbak gagal paham. Si Myeong ternyata selamat dari si Kunti, soalnya tadi dia bareng Okarun. Dan beruntungnya si kucing kagak ketelan juga sama si Okarun. Si Aira yang sok-sokan bilang mau ngalahin Kunti akrobat akhirnya dimakan juga sama tuh Kunti. Si Kunti nangis dan ngamuk dan bilang kalau semua ini salah Momo yang ngebuat Aira jadi bad girl. Yeay, setan playing victim loh. Kunti menangkap Momo dengan rambutnya, menyerang dengan membabi buta, dan Momo babak belur. Kunti bilang akan memaafkan Momo kalau dia mau memanggilnya mama. Tentu Ayang Beb nolak, dan akhirnya Momo pun dimam sama tuh Kunti laknat. Nggak lama setelah Momo dimakan oleh Kunti akrobat, tiba-tiba Kunti akrobat terbakar. Si kucing menjelaskan kalau si Kunti nggak cuma memakan Aira, tetapi memakan salib yang ternyata itu adalah korek api. Momo dan Okarun membakar rambut si Kunti dalam perutnya. Akhirnya Okarun, Momo, dan Aira berhasil kabur dan keluar dari perut Kunti. Kunti yang terbakar makin ngamuk dan menyerang Momo dan Okarun. Kaburlah mereka sambil menghindari serangan Kunti akrobat. Momo menganalisis kekuatan Kunti akrobat. Baru kabur bentar, Momo diinjak sama tuh Kunti laknat. Okarun tetap kabur dengan melewati jalan yang berliku. Saat Kunti baru ingin menyerang kembali, dia tidak bisa bergerak. Ternyata Momo sudah memprediksi kalau rambut tuh Kunti akan menghisap apapun yang ada di sekelilingnya. Melihat Kunti yang gak bisa bergerak, Momo menggunakan kekuatan espernya untuk menahan kaki si Kunti dan menyuruh Okarun untuk menyerangnya. Si Okarun malah nanya gimana nyerangnya. "Nih, Mimin kasih tahu ya, pencet bawah-bawah bulat, bawah-bawah bulat sampai keluar tuh Rasengan." Si Kunti yang udah makin brutal akhirnya udah bisa gerak dan kembali pengen nyerang lagi. Momo teriak, "Ayang, hajar dia!" Semangatlah Okarun karena disemangatin Ayang. Okarun menggunakan jurus sundulan kepala Mas Gondrong ala Ronaldo Wati dan langsung membuat Kunti KO. Di sisi lain, si Myeong berhasil menemukan biji Okarun. Myeong menjelaskan kalau si Aira kini sudah meninggoy alias modar karena manusia biasa yang dimakan yokai atau arwah sudah pasti akan mati. Okarun dan Momo panik takut kena pasal KUHP pembunuhan berencana. Momo menyuruh Okarun untuk memberikan nafas buatan, sedangkan Momo berusaha untuk memijat jantungnya Aira menggunakan GPU Yahud. Canda, memijat menggunakan kekuatan espernya. Berusahalah mereka, gak ngaruh, orang udah meninggoy. Kunti yang udah botak karena disundul tadi bilang untuk menyerahkan Aira. Dia menjelaskan bahwa Aira bagaikan baterai dan dia ingin memberikan energinya agar Aira hidup kembali. Momo gak percaya, takut si Kunti botak makan si Aira lagi. Kunti botak merobek mulutnya agar tidak bisa memakan Aira lagi. Si Myeong bilang kalau Kunti itu benar. Tanpa energi Kunti, si Aira bakal tetap meninggoy. Si Momo akhirnya mau gak mau percaya dan menyuruh Okarun untuk tetap mengawasi Kunti. Kunti botak menyuruh Momo untuk menyalurkan energinya ke Aira dengan kekuatan espernya. Akhirnya masa lalu kelam Kunti pun dimulai. Siapin tisu kalian guys. Momo yang menyalurkan energi Kunti ke Aira dapat melihat masa lalu Kunti akrobatik. Flashback ke masa lalu Kunti akrobatik, cerita ini menceritakan seorang perempuan yang gak disebutkan namanya yang bekerja untuk menghidupi seorang anak perempuannya. Ia rela bekerja keras demi membesarkan sang anak, sampai rela menjual dirinya. Dilihat dari masa lalunya, perempuan ini mengajari anak perempuannya akrobatik. Kehidupan bahagia sang perempuan dan anaknya tiba-tiba hilang begitu saja karena si ibu mempunyai permasalahan materi yang mungkin di sini belum bisa ia bayarkan. Dan para penagih utang ini mengambil paksa anak perempuannya dan membawanya pergi. Gak sampai situ, perempuan ini pun dianiaya dengan begitu kejinya. Perempuan ini berlari untuk mengejar anaknya, namun karena luka aniaya yang ia terima cukup parah, membuatnya tidak bisa mengejar sang anak. Perempuan ini frustasi dan ia memutuskan untuk bundir. Sebelum ia bundir, ia memutuskan untuk melakukan aksi akrobat dan akhirnya menjatuhkan dirinya dari gedung. Perempuan tadi yang telah menjadi arwah masih mempunyai penyesalan karena kehilangan anaknya dan menjadi kuntilanak akrobatik. Si Kunti akrobat yang kosong tanpa tujuan tiba-tiba teringat akan anaknya. Karena Aira yang saat itu masih kecil bisa melihatnya dan memanggilnya mama. Di sini Aira kecil bisa melihat arwah karena mungkin ada hubungannya dengan perasaan Aira saat kehilangan ibunya. Si Kunti akhirnya terobsesi dengan Aira
karena Aira mirip dengan anaknya yang direbut paksa saat ia masih hidup. Kembali ke masa sekarang, Momo yang melihat masa lalu Kunti sedih dan menangis. Okarun yang gak tahu pengen nyerang tuh Kunti lagi, tapi dihentikan sama Momo. Gak lama Aira bangun, batuk-batuk dia kayak abis ngisep polusi Jakarta. Aira pun menangis karena masa lalu Kunti yang ngaku sebagai emaknya. Kunti yang udah habis energinya akhirnya perlahan menghilang. Sebelum menghilang, Aira memeluknya dan bilang tidak akan melupakannya. Selamat tinggal Kunti, kalau ada waktu main ke Jurnalisa ya. Balik ke base camp seperti biasa, Seiko, Momo, Okarun, Simeong alias Nenek Turbo, dan Aira makan malam bareng. Momo minta maaf ke Aira karena dia rasa kelewatan karena melempar baskom sampai geger otak. Harusnya dia melempar truk molen biar mejret sekalian si Aira. Momo bilang Aira harus minta maaf ke Okarun karena dia menganggapnya sebagai orang idiot. Si Aira bukannya minta maaf malah ngatain Momo kalau dia antek setan. Pokoknya adu bacot dah dua cewek ini sambil nyeruput pop mie. Aira bilang dia orang yang terpilih untuk menyelamatkan dunia dan ngaku kalau dia cantik. Pakai banget. Selalu dah Aira. Seiko bukannya support si Momo malah support si Aira. Agak lain emang. Aira ingin pulang. Sebelum pulang dia menanyakan Okarun kenapa dia menyelamatkannya. Dan Okarun bilang kalau dia ingin menyelamatkannya hanya karena melihatnya dalam bahaya. Hanya karena itu si Aira udah mulai ada bibit-bibit cinta juga nih ke Okarun. Bagus, jadi cinta segitiga. Balik ke Seiko, Meong dan Momo, mereka akhirnya balikin dan masang tuh bijinya Okarun. Buset, ini biji kayak Lego aja, bisa dilepas pasang. Akhirnya satu biji sudah didapatkan dan cerita pun bersambung. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video kayak gini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.